Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berhadir, semoga dan berharap tentunya dalam keadaan sehat walafiat yang prima. Begitu juga keluarga. Beberapa hari terakhir ini kita disirami hujan yang sempurna. Alhamdulillah sebagian besar dalam keadaan baik-baik saja, dan ada juga di antara warga mengalami banjir. Ini adalah apa yang Allah takdirkan. Sebagai orang yang beriman, kita menerima dengan ikhlas, tetap semangat, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mencari sisi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di akhir September dan awal Oktober ini, posisi matahari di atas Sumatera Barat. Atas kasih sayang Allah, supaya ada keseimbangan, Allah turunkan hujan lebih sering untuk wilayah Sumatera Barat sajalah dulu kita bicara, sifatnya lokal, sehingga bumi ranah Minang lebih subur, menghasilkan buah-buahan yang banyak dan banyak sekali faedah yang lain. Sekiranya hujan tidak sering turun di akhir atau selama September dan Oktober ke depan, tentu Sumatera Barat sangat panas. Kenapa sangat panas? Lalu lintas matahari itu di atas wilayah Sumatera Barat. Kehadiran Allah kita lihat waktu bulan Maret, hujan memang tidak banyak turun. Padahal matahari memang lalu lintasnya di atas wilayah Sumatera Barat. Menurut ilmu Allah itulah yang terbaik, sehingga banyak orang berkata waktu itu, wah panas sekali. Ayalah panas karena matahari lalu lintasnya di wilayah Sumatera Barat dan hujan jarang turun di bulan Maret. Nah, begitu sudah sempurna menikmati musim kemarau, tidak sampai disebut musim panas, maka di bulan Oktober dan sebelumnya September berlalu, baru saja matahari menjalankan tugasnya dengan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat tanggal 23 September, Jumat keempat, matahari melintasi garis khatulistiwa, atau bahasa lainnya beredar pada garis khatulistiwa, sehingga di Bonjol dan beberapa tugu khatulistiwa seperti di Sulawesi dan Kalimantan ditunggu momen tersebut tanpa bayangan. Begitu matahari persis di atas tugu tersebut, benda yang berupa kertas dengan segala pengaturannya bisa terbakar, sehingga dari pemadam kebakaran ada himbauan untuk berhati-hati untuk soal api, soal arus listrik, karena mudahnya terbakar. Tapi di bulan ini musim hujan itu kita nikmati. Sebagai informasi, kenapa matahari ada di khatulistiwa? Kalau sekarang dia sudah melewati Kota Padang sedikit. Misalnya kalau ini garis lintang bujur Kota Padang, matahari sudah di bawah sedikit, sudah menuju selatan. Tapi masih dirasakan tidak jauh dari khatulistiwa. Nah, sekali lagi kita bersyukur sebenarnya hujan turun
sekiranya hujan jarang turun, kota Padang sangat panas. Tentu bagi orang yang beriman, panas tetap bersyukur, bisa disesuaikan agenda kerja, berpakaian dan lain-lain, atau santap makan apa yang cocok di musim panas. Kalau musim hujan, bagaimana pula suasana berpakaian, mungkin ada tambahan jaket, ya minuman rempah yang menghangatkan tubuh. Pokoknya bisa disesuaikan tanpa ada mengeluh. Jadi tetap prima, tetap sehat, tetap semangat. Firman Allah surat Ar-Rahman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Apa maksud dua timur dan dua barat yang Allah jaga? Dua batas terbit matahari di timur dan dua batas terbenam matahari di barat. Ya, mungkin laser ini bisa diikuti. Kalau misalnya mimbar ini adalah katulistiwa, garis katulistiwa. Pada hari Jumat yang lalu, tanggal 23 September, matahari terbit di ufuk timur di katulistiwa, terus naik. Pas di Bonjol tengah harinya ndak ada bayangan, ndak ada ke kiri, ndak ada ke kanan. Terus terbenamnya nanti adalah di ufuk barat, maka titik timur terbit matahari tanggal 23 September yang lalu, dan terbenamnya itu adalah timur dan barat sejati bumi ini. Sekiranya kita tidak punya kompas, itulah dia timur dan barat. Apa pula maksudnya dua timur dua barat yang dijaga? Pada tanggal 21 Juni, mungkin ini bisa diikuti arah laser ini, matahari terbit tanggal 21 Juni di sini, di ufuk timur ini. Terus tengah harinya kita di Padang, matahari tidak di atas kepala kita, tapi agak berat ke utara. Terus dia terbenam di sini. Jadi bulan Juni matahari memang terbenam di barat, tapi agak ke utara. Inilah yang disebut timur pertama, barat pertama. Itu Allah jaga. Jadi disitulah batas matahari terbitnya bulan Juni yang lalu, sehingga dunia belahan atau bumi belahan utara mendapat musim panas atau sinar matahari yang memadai. Allah jaga matahari tidak boleh lagi ke utara melebihi. Sebab kalau jalan juga matahari ke utara lagi, lalu terbenam juga agak belahan utara, bisa hancur bumi benua es di kutub utara karena matahari mendekat. Hancur kutub es di sana, ya benua es di kutub utara, air laut naik. Dan di belahan selatan bisa sekian luas laut membeku. Kenapa membeku? Karena matahari terlalu jauh di belahan utara. Kalau belahan di sana lautnya membeku, bagaimana ada kehidupan? Jadi Allah jaga batasnya itu. Nah, matahari surut juga ke selatan, dan sampailah hari ini sudah melampaui kota Padang sedikit, matahari itu lalu lintasnya. Nanti puncaknya tanggal 22 Desember matahari terbitnya di sana, paling selatan. Terus terbenamnya di belahan selatan juga, memang di barat juga, tapi belahan selatan. Sehingga bumi belahan selatan mendapatkan sinar matahari yang sempurna dan terjadilah musim panas. Sedangkan bumi belahan utara musim dingin. Kenapa dingin? Karena matahari beredarnya di belahan selatan. Jadi pada bulan Desember itu matahari paling selatan, maka orang yang menunaikan ibadah umrah
nanti sekian tahun lagi musim haji itu di bulan Desember, akan merasakan dingin pada bulan Desember. Kota suci Mekah dan Madinah dingin. Kenapa dingin? Karena matahari di belahan selatan, sedangkan Mekah di belahan utara dari Khatulistiwa 21 derajat. Mungkin itu ya pengalaman kita yang banyak. Siapa yang umrah di bulan November, Desember dan Januari itu mengatakan dingin di sana. Kenapa dingin? Karena matahari di belahan selatan. Tapi itu pula Allah jaga batas terbit matahari di bulan Desember itu dan terbenamnya tidak boleh lagi bergeser ke selatan. Kalau bergeser lagi ke selatan, maka benua es atau kutub selatan itu bisa mencair. Kalau mencair ya terjadilah ketidakseimbangan lagi. Jadi walaupun matahari batasnya 22 Desember ke belahan selatan, tetap kutub selatannya terjaga keseimbangannya. Tetap ada pembekuan laut di sana. Itulah kasih sayang Allah. Itu pula makna Allah jaga batas terbit dan terbenamnya itu. Itu kita bisa jadikan catatan besok kalau hari cerah, oh matahari terbit di sana. Garis dari rumah mungkin dan terbenamnya di mana. Nanti tiba Desember, lihat pula matahari terbit dan terbenamnya. Pasti garisnya sudah berbeda. Jadi matahari terbit dan terbenam itu berpindah-pindah. Maka di sini ingin saya sampaikan, siapa yang menentukan arah kiblat berdasarkan matahari terbenam, salahlah arah kiblatnya. Kenapa salah? Karena matahari terbenamnya berpindah-pindah, sementara Ka'bah tetap di tempatnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang terletak di Makkah, yang diberkahi, terus hudal lil alamin, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sebagai penutup, kalau sekarang matahari terbitnya di Khatulistiwa, terus terbenamnya juga di belahan selatan Khatulistiwa, nanti puncaknya matahari tanggal 22 Desember terbit dan terbenamnya sebelah sini. Tapi ingat pula nanti 6 bulan ke depan matahari di bulan Juni, pasnya 21 Juni terbitnya di sini, terbenamnya di sini. Inilah yang agaknya diinformasikan juga di dalam surat Yasin dan surat yang berbicara tentang matahari seperti Asy-Syams bicara tentang matahari. Jadi kehadiran matahari berguna untuk jadwal salat, berguna untuk arah kiblat, berguna untuk kesehatan, dan siapa yang menelaah, mencermati keberadaan matahari, sama saja dia berzikir dengan media matahari itu yang diisyaratkan dalam hadis Nabi, inna khiyara ibadillahi allazina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Bicara bulan dan matahari memang tidak habis-habisnya, tapi yang pasti adalah Allah memberi kepastian jadwal salat, awal bulan, arah kiblat, serta gerhana matahari dan gerhana bulan untuk menyatukan kita dalam beribadah. Kiranya ini bisa dimaklumi. Berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.